Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diculik dan ditahan sebagai sandera? Tentunya ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, karena situasinya sangat traumatis dan putus asa. Dalam cerita ini, kita akan mengeksplorasi tema ini, mengikuti pengalaman seorang karakter yang mengalami penculikan dan harus menemukan kekuatan untuk bertahan hidup di lingkungan yang bermusuhan dan tidak dikenal. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami agar Anda selalu mendapat pemberitahuan ketika kami merilis video baru. Mari kita menuju cerita kita. Bab 1, Penculikan. John sedang fokus pada pekerjaannya, menulis di komputernya, ketika dia mendengar suara aneh dari luar. Dia bangkit dan pergi ke jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi. Itu saat dia melihat seorang pria mengenakan topeng hitam dan membawa senjata. Sebelum John bisa bereaksi, pria itu memasuki rumahnya dan mengekangnya. John mencoba untuk bernegosiasi, tetapi penculik itu bertekad untuk membawanya ke sebuah pulau terpencil di mana dia akan ditahan sebagai sandera sampai menyelesaikan menulis sebuah cerita hanya untuknya. John dibawa ke sebuah kapal, diikat dan ditutup matanya. Dia mencoba untuk melawan, tetapi itu tidak mungkin. Dia tidak tahu apa yang dicari penculik dan takut akan nyawanya. Ketika kapal menjauh dari pantai, John mencoba mendengarkan setiap informasi yang bisa membantunya untuk melarikan diri. Penculik tidak banyak berbicara, tapi membuat jelas bahwa dia adalah penggemar besar John dan ingin agar dia menulis cerita eksklusif hanya untuknya. John mencoba untuk berargumen bahwa itu tidak mungkin, bahwa proses kreatifnya tidak bekerja seperti itu, tetapi penculik itu bertekad dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak memenuhi permintaannya. John merasa ketakutan dan mencoba memikirkan rencana pelarian. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa sangat terobsesi hingga menculik seseorang dan menuntut cerita eksklusif. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih di balik semua ini. John tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk melarikan diri sebelum terlambat. Bab 2, Penahanan. John ditahan di dalam sebuah kamar yang terkunci di pulau terpencil, tanpa kemungkinan melarikan diri. Dia mencoba bernegosiasi dengan pelakunya, tetapi pria itu semakin kejam. John mulai putus asa dan mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Di dalam kamar itu, John mencoba mencari sesuatu yang bisa membantunya melarikan diri. Dia mencari-cari jendela atau pintu tersembunyi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati dan tidak menarik perhatian si pelaku, jadi dia mulai pura-pura bekerja sama. Sementara itu, dia mencoba mempelajari si pelaku dan menemukan lebih banyak tentangnya. Dia menyadari bahwa pria itu tampak tidak seimbang dan memiliki tatapan yang mengganggu di matanya. John memutuskan bahwa dia perlu cerdas untuk melarikan diri, jadi dia mulai menulis catatan kecil tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menulis cerita lengkap, tetapi setidaknya dia bisa mencoba menempatkan beberapa petunjuk di dalam catatannya. Dia juga mulai membuat rencana untuk melarikan diri, berharap bisa menjalankannya sebelum terlambat. Tetapi waktu terus berlalu dan situasinya semakin buruk. Si pelaku semakin kejam dan kasar, dan John mulai takut akan nyawanya. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan cepat. Maka pada suatu malam, John mendapat ide. Dia menyadari bahwa pintu kamar tidak terkunci dengan baik dan memutuskan untuk mencoba melarikan diri. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan keluar dengan diam-diam dari kamar itu. Dia berjalan melalui lorong-lorong gelap di rumah itu dan mencoba mencari jalan keluar. Namun, saat dia berjalan melalui lorong-lorong itu, dia mendengar suara. Dia berbalik dan melihat pelakunya mendekatinya, siap untuk menyerangnya. John mencoba berlari, tetapi ditangkap dan dibawa kembali ke kamarnya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara lain untuk melarikan diri sebelum terlambat. Bab 3, Penemuan. John menyadari bahwa si penculik sangat terobsesi dengan dirinya dan karir sastranya. Dia mulai menganalisis gerakan dan ucapan si penculik, mencoba mencari petunjuk apa yang memotivasinya untuk bertindak seperti ini. Pada suatu malam, ketika si penculik tidur, John memanfaatkan kesempatan untuk melihat barang-barang miliknya dan menemukan sebuah naskah yang belum selesai. Dia menyadari bahwa itu adalah sebuah cerita yang ditulis oleh penculiknya sendiri dan menjadi penasaran untuk mengetahui lebih banyak.
John mulai membaca ceritanya dan terkejut menemukan bahwa itu sangat baik ditulis, meskipun jelas terinspirasi dari tulisan John sendiri. Ceritanya memiliki plot yang kompleks dan karakter-karakter yang baik, tetapi masih ada yang hilang untuk membuatnya unik. Lalu John punya ide. Dia menyadari bahwa ia bisa menggunakan pengalamannya sendiri untuk membantu penculiknya menyelesaikan cerita itu. Dia mulai memberikan saran kepada penculik tentang bagaimana meningkatkan plot dan karakter, bahkan memberikan beberapa saran untuk akhir cerita. Dalam waktu, si penculik mulai mempercayai John dan mempertimbangkannya dengan serius. Mereka menghabiskan berjam-jam membahas cerita itu, dan sedikit demi sedikit, John mulai menyadari bahwa si penculik menjadi kurang agresif. Kemudian, pada suatu malam, saat mereka sedang membahas cerita, John melihat bahwa si penculik telah meninggalkan kunci kamar di atas meja. Dia melihat kesempatan sempurna untuk melarikan diri dan memutuskan untuk bertindak. John mengambil kunci, membuka pintu kamar, dan keluar dari rumah dengan diam-diam. Dia mulai berlari-lari di sekitar pulau, mencari cara untuk melarikan diri dan akhirnya bebas. Tetapi dia segera menemukan bahwa pulau itu sangat besar dan penuh dengan bahaya. Dia menyadari bahwa dia harus segera mencari bantuan. Bab 4. Melarikan diri. John akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri ketika penculiknya dengan tidak sengaja meninggalkan pintu kamar terbuka. Dia berlari melalui pulau, menghindari penculiknya, dan akhirnya berhasil sampai ke titik akses perahu yang akan membawanya pulang. Namun sebelum meninggalkan pulau, John menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat sedang melarikan diri melalui semak-semak, John menemukan sebuah rumah yang ditinggalkan. Ketika masuk, dia menemukan tumpukan naskah yang ditulis oleh penculiknya. Semua cerita itu meniru gaya John, tetapi dengan akhir yang berbeda dan sama-sama menakutkan. John terkejut saat menyadari bahwa penculiknya telah menculik penulis lain sebelumnya dan menahannya untuk menulis cerita hanya untuk dia. Dia merasa bertanggung jawab untuk membantu mengakhiri praktik itu dan memutuskan untuk melaporkan penculik ke pihak berwenang begitu sampai di rumah. Setelah sampai di rumah dan melaporkan penculiknya, John mencoba untuk kembali ke rutinitas normalnya. Tetapi dia tidak bisa berhenti memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi dan bagaimana penculiknya telah mampu meniru gayanya dengan sangat sempurna. Beberapa bulan kemudian, John menerima amplop melalui pos dengan surat dan naskah. Surat itu dari penculiknya, meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dan berterima kasih kepada John karena telah membantunya menemukan suara barunya sebagai penulis. Naskahnya adalah cerita yang mereka kerjakan bersama di pulau. Tetapi akhirnya sama sekali berbeda dari yang John sarankan. Itu adalah akhir yang mengejutkan dan mengesankan yang membuat John kehilangan kata-kata. John menyadari bahwa penculiknya telah menemukan suaranya sendiri sebagai penulis dan bahwa dia telah menjadi pengaruh positif dalam hidupnya dengan cara yang aneh. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak ingin pernah mengalami pengalaman traumatis seperti itu lagi dan memutuskan untuk lebih berhati-hati dengan penggemar obsesif di masa depan. Refleksi. Refleksi penting yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya kita siap menghadapi situasi ekstrim, seperti penculikan. Penting untuk memikirkan strategi untuk tetap tenang dan tetap sadar untuk mencari peluang untuk melarikan diri atau berkomunikasi dengan dunia luar. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan pentingnya untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita dan mengambil tindakan keamanan untuk menghindari menjadi sasaran pelaku kejahatan. Pencegahan selalu menjadi pilihan terbaik, dan tindakan kecil dapat membuat perbedaan dalam menghindari situasi berisiko. Video kami berakhir di sini. Jika Anda menyukai cerita kami, silakan beritahu kami di kolom komentar. Ikuti saluran kami untuk menerima cerita menarik lainnya seperti ini. Selain itu, jika Anda memiliki saran topik untuk video di masa depan, kami akan senang mendengar dan mempertimbangkannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.